Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama, mengetahui konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, mengetahui triple Pythagoras. Dan yang ketiga, mengerjakan persoalan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teorema Pythagoras erat sekali berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, ini ya, Budila punya segitiga siku-siku A, B, C. Nah, ini titik sudutnya A, B, C. Sisi yang ada di depan titik sudut A biasanya ditulis dengan lambang A kecil. Nah, ini sisi yang berada di depan sudut B biasanya dituliskan dengan huruf kecil juga, B kecil. Kemudian ini ya, sisi yang berada di depan sudut C dilambangkan dengan C kecil. Nah, ini keterangannya. A sisi penyiku dan B juga sisi penyiku. Nah, ini ya, sisi A dan sisi B adalah sisi penyiku. Dua sisi ini yang membentuk sudut siku-siku. Nah, kemudian C adalah sisi miringnya. Nah, ini C adalah sisi miringnya atau biasa disebut hipotenusa. Nah, teorema Pythagoras, pada setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, ini ya, teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, sisi miringnya ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, perlu diingat ya bahwa teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pythagoras tidak berlaku pada segitiga lancip ataupun segitiga tumpul. Nah, ini contohnya. Diketahui segitiga siku-siku di samping. Berapakah panjang sisi miringnya? Nah, ini ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh, nah ini karena segitiganya siku-siku kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini A 3 cm, B-nya 4 cm. Nah, akan kita cari nilai C-nya. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini ya, C kuadrat sama dengan A-nya tadi 3 kuadrat ditambah B-nya tadi 4, B kuadrat 4 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. C kuadrat diperoleh 25. Jadi C sama dengan akar 25. Diperoleh C sama dengan 5. Jadi panjang sisi miringnya 5 cm. Bagaimana jika yang dicari adalah nilai A atau B-nya? Nah, yuk kita pelajari. Ini ya, tadi teorema Pythagoras kita mencari nilai C-nya. Sekarang, bagaimana mencari nilai A-nya dan B-nya? Nilai A dan B-nya. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Jadi, ini ya, sisi miringnya dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan sisi penyiku yang satu. Kemudian B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini ya, sisi miringnya dikuadratkan dikurangi sisi penyiku yang satu dikuadratkan. Oke, kemudian ini contohnya.
Diketahui segitiga siku-siku di samping. Berapakah panjang sisi A? Nah ini ya, ada segitiga siku-siku A, B, C. Nah ini ya kita ingat-ingat. Sisi yang ada di depan sudut A adalah A. Nah ini yang ditanyakan ya. Sisi BC atau sisi A kecil. Nah ini yang ditanyakan. Kemudian di sini di depan sudut C berarti 5 cm ini sisi miringnya atau bisa dilambangkan dengan C kecil. Kemudian sisi yang di depan sudut B itu bisa dilambangkan dengan B kecil. Nah ini ya 4 cm berarti B kecilnya. Diketahui C-nya tadi 5 cm dan B-nya 4 cm. Maka, nah ini tadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah ini C itu tadi apa? Sisi miringnya. A kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah diperoleh A kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. A kuadratnya sama dengan 9. Nah, A sama dengan ini ya, akar 9. Jadi, diperoleh A-nya sama dengan 3. Jadi, panjang sisi A adalah 3 cm. Nah, sekarang kita akan pelajari triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan teorema Pythagoras. Nah ini ya, Budila punya tabel ABC. Jadi AB ini adalah sisi ABC ini adalah sisi-sisi segitiga. A dan B adalah sisi penyikunya dan C adalah sisi miringnya. Nah ini ya pasangannya ya 3, 4, 5. Jadi ini suatu segitiga yang sisi-sisinya itu panjangnya 3, 4, sisi miringnya 5. Kemudian yang kedua, ini ya 5, 12, 13. Nah ini 5 dan 12 adalah sisi penyikunya, sedangkan C, 13 adalah sisi miringnya. Kemudian ada 7, 24, 25. Ini sama ya. Ini juga triple Pythagoras. 8, 15, 17. Nah ini merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi empatnya adalah segitiga siku-siku yang memenuhi teorema Pythagoras. Nah ini ya, A dan B adalah sisi penyiku, sedangkan C adalah sisi miringnya. Nah ingat ya, ini triple Pythagoras harus selalu diingat. Triple Pythagoras berlaku kelipatan. Nah sekarang yuk kita cek triple Pythagoras yang pertama tadi 3, 4, dan 5. Nah ini ya sisi penyiku boleh dibalik-balik. Misalkan bisa ditulis 4, 3, 5. Yang penting ini yang paling panjang adalah sisi miringnya. Nah ini ya A, B, dan C ini adalah sisi-sisi segitiga siku-siku 3, 4, 5. Ini jika ada suatu segitiga, nah ini ya, coba kita kalikan semua 3, 4, 5, kita kalikan 2 semua, diperoleh 3 kali 2 hasilnya 6, 4 kali 8 hasilnya 8, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah ini 6, 8, 10 adalah segitiga siku-siku juga yang memenuhi triple Pythagoras. Kemudian ini coba sekarang kita kalikan 3 semua. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah ini ya, jika ada segitiga dengan sisi-sisinya 9, 12, 15, nah itu pasti adalah segitiga siku-siku.
Nah, ini coba kita kalikan 4 semua ya. 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 20. Nah, ini ya, ketika ada segitiga dengan sisi-sisi 12, 16, 20, itu juga pasti segitiga siku-siku. Nah, ini dan seterusnya ya. Jadi berlaku kelipatan. Triple Pythagoras ini 3, 4, 5 berlaku kelipatan. Jadi semua kelipatan 3, 4, 5 juga memenuhi teorema Pythagoras. Jika memenuhi teorema Pythagoras, berarti segitiga itu segitiga siku-siku. Nah, kita coba triple Pythagoras yang kedua. 5, 12, 13. Nah, ini ya sisi-sisinya. Nah, ini ya. 5, 12, 13. Jadi ini sisi-sisi segitiga siku-siku. Berlaku kelipatan seperti yang tadi ketika kita kalikan 2 semua. Nah, ini ya, 10, 24, 26. Nah, ini adalah pasti segitiga siku-siku. Kemudian ketika kita kalikan 3 semua diperoleh 15, 36, 39. Nah, ini ya, 15, 36, 39 itu sisi-sisinya pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Ketika dikali 4 semua, maka 20, 48, 52 juga pasti akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini dan seterusnya. Jadi semua kelipatan 5, 12, 13 juga memenuhi teorema Pythagoras. Jadi ketika ada segitiga dengan sisi-sisi kelipatan 5, 12, 13 itu pasti segitiga siku-siku. Nah, jika ada persoalan teorema Pythagoras bagaimana? Yang perlu kalian ingat adalah triple Pythagoras karena triple Pythagoras sangat membantu memudahkan perhitungannya. Contohnya ya, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah barat menuju pelabuhan B sejauh 500 km. Kemudian dilanjutkan lagi ke arah utara menuju pelabuhan C sejauh 1200 km. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C adalah, nah ini ya, kita misalkan titik A adalah pelabuhan A menuju ke arah barat. Nah, ini ya, kita ingat-ingat arah mata angin. Ini ya, east, south, west, north. Berarti ini east, timur, selatan, barat, utara. Nah, ini ya, dari A ke arah barat 500 km, kemudian dilanjutkan ke arah utara sejauh 1200 km. Jarak terdekat A ke C. Jadi jarak terdekat itu berarti sisi miringnya ini. Nah, ya. Kita akan mencari nilai AC. Sederhanakan 500 dan 1200-nya. Keduanya sama-sama bisa dibagi 100. Nah, kira-kira apa yang akan kita peroleh? Ini ya, 500 dibagi 100 diperoleh 5. 1200 dibagi 100 diperoleh 12. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh A12 dan B5. Nah, ingatkah kalian dengan triple Pythagoras 5, 12, 13? Nah, ini ya, ini sudah ada angka 5, 12, pasti sisi miringnya itu 13. Nah, kalian ingat-ingat ya triple Pythagorasnya, diperoleh nilai C 13. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Ini ya, ketika A-nya 12, B-nya 5, C-nya 13. Nah, ini ya, triple Pythagorasnya kelipatan 100. 12 kali 100 diperoleh 1200. 5 kali 100 diperoleh 500. Nah, kalau 13 dikali 100 berarti 1300. Nah, ini ya, C-nya diperoleh 1300.
Jadi jarak terdekat pelabuhan A ke C adalah 1300 km. Nah, itu ya contoh dari teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar dengan Bedila hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.